Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, untuk diawali silahkan untuk pembacaan doa. Silahkan yang memimpin. Anak-anak, selanjutnya saya akan mempresensi nama siswa yang hadir. Yang pertama Hilyatun Asifiyah. Kemudian anak-anak, selanjutnya kalian sudah siap untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini? Siap, bagus. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menerangkan, kita akan bersama-sama untuk membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Yang kemarin tentang apa anak-anak? Pengertian, fungsinya untuk apa? Sebagai hiburan, kemudian? Terus menyampaikan pesan. Ciri-cirinya sama ya. Satu, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lah ini tujuannya pembelajaran hari ini. Ini melalui pembelajaran discovery learning dengan teknik pengolahan kelas student team assignment division atau STAD dan teknik membaca intensif. Peserta didik dapat memahami, menemukan, dan menjelaskan kembali minimal 3 struktur serta menemukan minimal 3 kaidah kebahasaan, kata kerja proses, dan aksi dari teks anekdot yang dibaca. Oke anak-anak, nanti kalian akan berkelompok seperti kemarin. Kemudian kita akan menganalisis struktur yang ada di dalam teks anekdot. Paham ya anak-anak ya? Nanti LKPD ini akan saya bagi. Nanti kalian akan mendiskusikan strukturnya seperti itu. Oke anak-anak, untuk kali ini sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan ice break dulu ya. Silahkan berdiri dulu anak-anak. Ya, ini yang sebelah sini, di sini sama ya. Sebelah sana. Oke, sebelumnya kalian akan melihat salah satu video tentang lawakan tunggal. Tahu lawakan tunggal? Stand up comedy. Stand up comedy itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia namanya. Nah, biar kalian lebih familiar, lawakan tunggal itu dari ya stand up comedy. Lawakan tunggal. Silakan amati anak-anak ya. Ya, kita punya satu komika lagi yang dia juga ngomong ya, ini lagi depan ngomongnya. Kita lagi sama-sama beri tepuk tangan untuk. Sebagai aktivitas taktis, kita dalam sebagai macam hal. Ya, kita kembali yang kemarin ya, kembali mengingat kembali tentang teks anekdot. Bisa dibaca anak-anak? Ya, teks anekdot adalah cerita yang singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik ya melalui sindiran terhadap ya kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Ciri-ciri teks anekdot adalah humor, ya tokoh nyata, dan ada makna tersiratnya. Fungsi anekdot sendiri adalah sebagai hiburan, ya, ekspresi, dan menyampaikan kritik. Oke, nah struktur teks anekdot itu ada 5 anak-anak.
Nanti bisa kalian baca di LKPD-nya. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir koda. Ya. Lah, abstraksi ini apa, anak-anak? Ya, gambaran umum dari isi teks anekdot. Orientasi yang bagaimana? Pendahuluan atau ya latar belakang peristiwa yang terjadi pada cerita. Yang ketiga, krisis. Ya. Nomor 4, reaksi. Apa reaksi? Reaksi itu respon ya. Dan yang terakhir adalah koda. Apa itu koda? Atau akhir dari cerita. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya, pada puncak pengadilan korupsi politik. Lah, ada kata pada, ini menunjukkan peristiwa masa lalu. Kalimat retoris, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima 5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kalimat retoris. Kemudian menggunakan konjungsi. Tahu konjungsi, anak-anak? Apa? Ya, kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya di sini ada kata akhirnya. Menggunakan kata kerja. Nama lain kata kerja apa, anak-anak? Di SMP dulu saya pernah. Verba, benar banget ya, ada verba. Verba ya, verba ada menatap. Ya, menatap di sini juga termasuk kata kerja. Kemudian menggunakan kalimat perintah, nama lainnya kalimat imperatif ya. Contohnya di sini, Pak, tolong. Itu termasuk kalimat perintah. Menggunakan kalimat seru, misalnya di sini maaf ya. Itu unsur kebahasaan dari teks anekdot ya. Kemudian kata kerja ya, kata kerja. Pernah mendengar kata kerja, anak-anak? Pernah ya, apa itu kata kerja? Oke, tugasnya yaitu kalian akan berkelompok. Di situ sudah ada uraiannya ya. Tuh, lihat. Yang tugasnya di sini ya. Ada 4, yang pertama ya itu 2, 3, 4. Kelompoknya mau digabung 2 dan 3 nggih? Ya, silahkan berdiskusi lagi. Di situ aja. Di situ sudah saya berikan kotak-kotak ya atau tabel. Ya, paling belakang itu silakan nanti kerjakan sesuai kelompoknya. Itu ya. Oke, selanjutnya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Kuliatul Asfiyah, Nurul Fadah, Nabila Andani. Bapak Presiden sedang membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Bapak, sudah berapa lama jualan kue? Ibu, sudah hampir 30 tahun.
Bapak, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Ibu, anak saya ada 4. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara semua hal ini menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak, apa jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? Ibu, sama jualan kue juga. Pak Presiden pun tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa kami. Satu, abstraksi. Ada 2, orientasi. Ada 3, krisis. Ada 4, reaksi. Ada 5, koda. Ada Kata kerja, proses, dan aksi. 1. Kata kerja, aksi, membeli. Bapak Presiden, kalimat pembuktian. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Kata kerja, aksi, membantu. Terus anak ibu di mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Kata kerja, proses, kehidupan. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah tua. Kata kerja, proses, tercengang. Pak Presiden tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Kata kerja, aksi, membawa. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa kue ke kantornya. Aspek struktur. 1. Abstraksi. Bapak kalimat pembuktian. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya ibu penjual kue di dekat jalan. Orientasi. Terus anak ibu di mana? Kok tidak ada yang membantu? Krisis. Anak saya ada 4. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, yang ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali. Reaksi. Apa jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? Sama jualan kue juga. Koda. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa ke kantor. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, baiklah kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak tadi sudah mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Jadi kita akan menyimpulkan sama-sama ya, simpulan ya. Menyimpulkan sama-sama dari struktur dan kaidah teks anekdot. Nah, strukturnya apa saja anak-anak tadi? Ya, abstraksi yang seperti apa? Yang kedua, orientasi tentang apa? Yang ketiga? Terus reaksinya? Dan koda ya. Nah, di situ juga ada unsur kebahasaan. Salah satunya ada kata kerja. Nama lainnya? Verba. Verbanya ada 2 macam. Ada verba. Ada verba proses. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.